البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, setorkan terlebih dahulu hadis yang terakhir kemarin kita ambil, yaitu hadis yang berisikan tentang keutamaan Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau digelar dengan Al-Faruq itu bukan sembarang gelar. Tapi karena di zaman beliau waktu itu memang nampak sekali mana yang hak, mana yang batil. Sehingga gelar Al-Faruq, kenapa? Li'anna Allah farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Hafsin. Kemarin hadis yang kita baca berisikan tentang keutamaan beliau radhiyallahu anhu, yaitu beliau ternyata dibangunkan istana terbuat dari emas di surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang ini enggak setiap orang dapat. Bahkan beliau, Nabi kita Muhammad SAW, beliau aja merasa dikirain punya beliau. Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW merasa kalau itu awal mulanya enggak tahu punya siapa, dikirain bukan punya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata na barakallahu fikum, setelah ditanya liman hadza, milik siapa ini? Kemudian orang-orang yang berada di sekitarnya, itu orang-orang penduduk surga, mereka mengatakan li Umar bin Khattab, miliknya Umar bin Khattab. Bayangkan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW hendak masuk, fa'aradtu an adkhul, aku ingin masuk. Ternyata beliau ingat betapa besarnya kecemburuan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau enggak jadi masuk. Naam. Tafadhal barakallahu fiik, hadisnya setorkan. Tafadhal antum. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Fa'aradtu an adkhula. Fadzakartu fadzakartu Naam, aw 'alaika yughar wa Muslim. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Hafidha? Tafadhal. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الجنة فرأيت فيها دارا فخرا فقلت لمن هذا فقال لعمر بن الخطاب أردت أن أدخل Fadzakartu Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
Apa? Awa alaika yughar wa muslim. Naam. Tafadhal. Naam, barakallahu fiik, ahsan. Lagi agak dikeraskan dikit ya volumenya. Antum apa? La Mas. Tafadhal. Qara'tu fiha awa. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Kalau di sini bentuknya memang setelah menyebutkan Rasulullah dianjurkan untuk bersalawat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau posisi lagi membaca hadis seperti ini, nah biasanya ngikuti lantunannya di sini. Ayo Rasulullah. Jadi di situ antum baca. Paham ya? Jadi kalau antum tambahi ayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga enggak ada larangan, cuman kita ngikutin siyak. Paham ya? Siyak konteks hadisnya. Nah, wa illa pada asalnya kalau ada penyebutan Rasulullah atau An-Nabi atau Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Hafal? Tafadhal. Fadzakartu awa alaika. Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Maafan antum? La ba'as, khair insyaallah. Kita lanjutkan, barakallahu fiikum. Qala al-mu'allif wasabahullah. Pembahasannya berikutnya yaitu penyebutan keutamaan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Qala al-mu'allif wasabahullah fadlu dzin nurain Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Keutamaan dzin nurain Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang beliau digelari dengan dzun nurain. Gelar dzun nurain, orang yang memiliki dua cahaya, tidak sembarangan. Kenapa digelari dengan dzun nurain ini? Kok bisa mendapat gelar dzun nurain? Kenapa, Irsyad? Naam, karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa dan siapa yang dinikahi sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama
Ummu Kulsum. Naam. Mengenai Utsman bin Affan anhu, kunyahnya Abu Abdullah. Kunyahnya Abu Abdullah. Beliau khalifah yang ketiga secara kesepakatan dan juga pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara urutan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Utsman bin Affan ini khalifah yang ketiga. Beliau meninggal dunia dibunuh oleh kelompok-kelompok yang jahat. Mengenai namanya, para ulama selang pendapat, tapi yang ma'ruf adalah al-mar'u al-aswad, yaitu salah seorang lelaki yang berkulit hitam. Wallahu alam siapa. Ada juga yang mengatakan ketika pengepungan di situ ada Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ada Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Padahal Abdullah bin Sabah al-Yahudi itu kan tokoh Syiah Rafidhah, kan itu. Nah, walaupun demikian keadaannya, tapi tidak ada yang memberikan nas secara langsung. Paham ya? Adapun yang dinukilkan sebagian orang bahwasanya ada yang bersyirikat yaitu Muhammad bin Abi Bakar. Nah, itu riwayatnya ternyata tidak sahih. Riwayatnya tidak sahih ya. Sehingga kesimpulannya yang bunuh adalah lelaki berkulit hitam itu. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam kondisi saat itu ketika beliau masih hidup, pernah beliau minta izin untuk masuk, ingin ngobrol, bertemu Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, iftah lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuhu. Ini yang jadikan apa? Termasuk tanda-tanda kenabian. Padahal belum terjadi. Jadi ketika minta izin masuk, waktu itu Rasulullah lagi duduk-duduk nih, nah barakallahu fikum, salah satu tembok daripada tembok-tembok kota Madinah, nah bisa dikatakan benteng gitu ya. Kemudian beliau minta izin. Setelah diizinkan, kata Rasulullah SAW, iftahlah, bukakan untuknya. Wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuhu. Kabarkan dia dengan apa? Kabar gembira dengan surga, tapi apa? Di atas balwa, di atas musibah yang menimpa dirinya. Itu dibunuh, dia meninggalnya. Radhiyallahu anhu. Padahal waktu itu ketika dikepung, di dalam ruangan tersebut ada beberapa para sahabat yang ngasih usulan, suruh keluar, perlu bantuan, kita mesti bantu, saya berperang. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu percaya dengan sabda Rasulullah SAW. Maksudnya beliau tidak menerima tawaran mereka gitu loh. Akhirnya, nah barakallahu fikum, masuklah mereka. Paham ya? Akhirnya apa? Masuklah mereka, yaitu orang-orang dari, disebutkan itu dari Mesir, rombongan dari Mesir. Rombongan dari Mesir. Nah, di antaranya adalah al-mar'u al-aswad tadi itu. Paham ya? Lelaki berkulit hitam. Enggak dikenal ulama siapa namanya. Beliau dibunuh di situ. Dalam kondisi beliau luar biasa sabarnya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian ketika dikabarkan bahwasannya na'am, iftahlah, bukakan untuknya, wabasyirhu bil jannah, dan kabarkan kepada dia kabar gembira dengan surga. Na'am. Namun di atas musibah yang menimpa dirinya, apa kata Utsman bin Affan? Fahamdulillah. Beliau langsung bilang alhamdulillah. Tapi di akhirnya beliau mengatakan Allahul musta'an. Allahul musta'an. Karena posisinya dikasih kabar seperti itu, beliau belum meninggal itu loh. Dan terjadi apa yang Rasulullah sabdakan. Karena yang Rasulullah sabdakan tersebut wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya, beliau juga termasuk salah satu sahabat yang paling pertama kali hijrah dari Makkah ke Habasyah, Ethiopia. Hijrah pertama dari Makkah ke Habasyah, ke Ethiopia. Nah, beliau hijrah bersama Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Abdullah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dzunurain. Ketika perang dikenal dengan perang apa? Ghazwatul Usrah, yang waktu itu dalam kondisi paceklik yang sangat panjang. Beliau termasuk salah satu sahabat yang paling banyak menginfakkan hartanya. Mulai dari perlengkapan perang, perbekalan perang, beliau mengeluarkan banyak harta. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Naam. Jadi yang kita bahas sekarang adalah apa? Kita akan baca hadis yang berisikan tentang keutamaan Utsman
bin Affan radhiyallahu anhu. An Aisyah radhiyallahu anha, ini hadisnya. Qalat dari Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ista'dana Utsman radhiyallahu anhu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawwa siyabahu wa qala. Suatu ketika Aisyah berkata bahwasanya Utsman minta izin kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah langsung duduk. Duduk dalam kondisi apa? Nah, barakallahu fikum, meluruskan pakaiannya. Ya, mungkin merapikan pakaiannya. Meluruskan, merapikan pakaiannya. Wa qala, seraya beliau berkata, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Bayangkan, tawaduknya luar biasa. Apa kata beliau? Bagaimana aku tidak malu dengan orang yang para malaikat saja malu terhadapnya. Bayangkan itu. Para malaikat merasa malu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah ketika didatangi Utsman bin Affan, beliau mengatakan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Bayangkan. Bagaimana aku tidak malu? Ala itu kaifala. Mengartikannya kaifala. Bagaimana aku tidak malu dengan orang yang para malaikat saja apa? Malu terhadapnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sifat malu adalah sifat tabiat manusia yang jangan sampai tercabut pada diri seseorang. Karena kalau rasa malu hilang dari seseorang, rusak berarti. Suatu ketika ada yang melaporkan kepada Rasulullah SAW tentang salah satu sahabat yang malu. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Da'hu, biarkan dia malu. Fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya rasa malu bagian dari keimanan. Dalam riwayat yang lain sebutkan apa? Fa innal haya la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, kemudian juga dalam riwayat yang lain, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah cabang dari keimanan. Jadi ketika orang memiliki rasa malu, berarti apa? Kembali ke tabiatnya. Tapi malu yang bagaimana ini barakallahu fiik? Nah, malu yang bisa menghantarkan pemiliknya, pemilik rasa malu tersebut kepada apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan, dan perkara yang Allah telah haramkan. Itu rasa malu yang diperbolehkan. Paham ya? Rasa malu yang terpuji. Karena di sana ada rasa malu yang tercela, yaitu malu terhadap kebenaran. Dia ingin mengenal kebenaran, malu untuk bertanya, itu tercela. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hendaknya dia bertanya terhadap kebenaran yang dia ingin mengetahuinya. Nah, sebagaimana kisah seorang wanita yang waktu itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqq, fa hal ala mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu terhadap kebenaran. Apakah perempuan juga wajib mandi janabah kalau seandainya mimpi basah? Bayangkan, perempuan nanya masalah mimpi basah, seharusnya malu, tapi karena ini kebenaran enggak malu. Nah, apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Na'am, idza hiya ra'atul ma. Iya, kalau dia melihat air. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Syahidnya di sini, rasa malu ada tabiat yang ada pada diri seseorang. Datang juga dalam hadisnya Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Hadis yang antum hafal dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Inna mimma adrakan nas min kalami an-nubuwatul ula, sesungguhnya termasuk kalam kenabian yang pertama yang dijumpai oleh manusia adalah ucapan apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Berarti kalau orang sudah tidak punya rasa malu, dipertanyakan, kenapa enggak punya rasa malu? Nah, jadi ketika antum atau kita punya rasa malu ketika mau makan, itu wajar. Paham ya? Wajar. Jangan dikatakan enggak usah malu. Paham ya? Antum enggak usah malu. Paham ya? Biarkan dia malu. Nah, karena rasa malu itu tabiat barakallahu fiik. Naam. Yang dilarang itu adalah malu terhadap kebenaran. Itu yang dilarang. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian, nah beliau tentunya apa? Di situ ada dalil bahwasanya keutamaan beliau yang sangat besar. Karena Rasulullah SAW yang beliau adalah Nabi aja, bayangkan merasa malu bertemu dengan Utsman bin Affan. Nah, karena apa? Karena para malaikat juga merasa malu ketika ketemu siapa?
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah. Naam. Amirul Mukminin, khalifah yang ketiga. Naam, barakallahu fiik. Hadis yang Anda bacakan tadi itu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau tidak salah itu ada kisahnya masyhur, kisahnya masyhurah. Mungkin Anda pernah jumpai juga. Dulu ada seorang imam. Awal mula imam ini dikenal dengan jahat sebelum tobatnya. Al-Imam Al-Qa'nabi rahimahullah. Suatu ketika menghadang Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam, Amirul Mukminin fil hadis. Dihadang di tengah jalan. Ayo, minta hadis. Waktu itu terkenal jahat Al-Qa'nabi. Paham ya? Nah, jadi minta hadis itu enggak ngomong sampaikan hadis kepada kami. Tapi dengan cara seakan-akan tuh ngerampok hadis itu loh. Akhirnya diucapkan oleh siapa? Syu'bah bin Hajjaj, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Hadis itulah yang dia dapatkan. Paham ya? Nah, kisahnya ana sebutkan masyhurah karena ada perselisihan mengenai sahih atau tidak. Masyhurnya kisahnya Al-Qa'nabi yang waktu itu apa barakallahu fiik menghadang Syu'bah bin Hajjaj untuk minta hadis. Dikasih hadis itu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya rasa malu, lakukan sesuatu kamu. Paham ya? Langsung setelah itu tobat. Paham ya? Tobat kemudian menjadi orang yang baik, dapat satu hadis tadi itu. Riwayatnya sambung tadi ya. Nah, barakallahu fiik. Maksudnya yang masyhur itu dia Al-Qa'nabi ngambil dari Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam Amirul Mukminin fi hadis. Naam. Syahidnya barakallahu fiik. Rasa malu adalah merupakan kebaikan. Jangan sampai dihilangkan pada diri kita. Namun rasa malu yang bagaimana yang dikatakan terpuji barakallahu fiik, yaitu rasa malu yang menghantarkan pemiliknya untuk senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang Allah Taala haramkan. Kita lihat di sini. Qala asy-syarih asbahullah wa fihi fadilatun dhahiratun li Utsman. Di dalam hadis ini ada keutamaan yang sangat nampak untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa jalalatuhu 'indal malaikah, dan kemuliaan Utsman di sisi para malaikat. Bayangkan para malaikat saja merasa malu. Naam. Wa annal haya'a sifatun jamilatun min sifatil malaikah, dan bahwasanya rasa malu merupakan sifat yang mulia, sifat yang terpuji dan merupakan sifat-sifat para malaikat. Naam. Tatkala Rasulullah mengatakan ala astahi min rajulin tastahi minhu malaikah, bagaimana aku tidak malu dengan orang yang para malaikat itu malu terhadapnya? Apakah beliau tidak memiliki rasa malu? Bukan seperti itu maknanya. Bahkan beliau disebutkan dalam hadis rasa malu yang ada pada Rasulullah SAW sangat besar. Sampai-sampai dipermisalkan apa? Bagaikan gadis yang barakallahu fikum, yang berada di kamarnya, yang dalam kondisi belum dilamar. Malunya Rasulullah SAW. Dalam kondisi seperti itu pun apa? Ketemu Utsman bin Affan, barakallahu fikum, malu. Kita lihat sini. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala fi bayani aqidati ahli sunnah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Siapa Syekhul Islam namanya? Kunyah dan namanya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Irsyad. Kunyah dan namanya siapa? Naam, Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Naam, Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, termasuk ulama Ahlus Sunnah yang tidak memiliki anak karena beliau meninggal dunia dalam kondisi belum sempat menikah. Di antaranya Imam Nawawi juga sama. Nah, demikian. Termasuk kata beliau, fi bayani aqidat Ahlussunnah wal Jamaah, Syekhul Islam berkata, yaitu tatkala menjelaskan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah wa yuqirruna bima tawatara bihin naql an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib wa ghairihi. Artinya apa? Dan mereka Ahlus Sunnah mengakui, menetapkan apa yang telah datang, yang telah banyak penukilan-penukilan dari Amirul Mukminin atau tentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib anhu dan yang lainnya. Paham ya? Karena nanti kaitannya adalah perselisihan mengenai mana yang afdal, Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Itu yang jadi permasalahan nanti. Min anna khaira hadil ummati ba'da nabiha Abu Bakr thumma Umar
Perhatikan baik-baik di sini, bahwasanya sebaik-baik umat setelah nabinya, sebaik-baik umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, setelah nabinya Abu Bakar, summa Umar, kemudian Umar, wa yusallitsuna, kemudian mereka menyebutkan yang ketiganya bi Utsman, kemudian Utsman, wa yurabbi'una, kemudian mereka menyebutkan yang keempatnya bi Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Paham ya? Dan empat-empat ini al-khulafa ar-rasyidun, mereka termasuk apa? Al-mubasysyaruna bil jannah. Termasuk al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dikasih kabar gembira dengan surga. Ya, 10 orang itu siapa saja, Abu Mu'adz? 4 sudah jelas ini ya, 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tambah 6 lagi. Yang ingat aja nanti biar disempurnakan yang lainnya kalau enggak ingat. Sudah tadi? Zubair bin Awam, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Lawas. Tambah lagi bang, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Zaid, satu lagi, al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari hadisnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. 10-10-nya sebutkan dari urut dalam artian 10-10-nya sebutkan semuanya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah ila akhir hadis. Satu lagi siapa? Antum. Siapa? Anakumullah. Siapa? Labas. Satu lagi siapa, Hasan? Siapa satu lagi? Talha bin Ubaidillah. Paham ya? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Paham ya? Itu dikenal dengan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Naam, 10 orang yang dijamin masuk surga. Apakah cuma pembatasan 10 ini aja? Kita katakan tidak. Di sana masih banyak dalil yang lainnya. Cuman 10 ini nas dalam satu hadis. Di antaranya siapa yang jamin surga? Nah, selain 10 ini masih ada lagi atau tidak? Siapa itu? Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakanlah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk mereka. Siapa mereka ini? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa kata Rasulullah SAW? Anta minhum, kamu termasuk mereka. Termasuk. Nah, barakallahu fikum, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian ada yang minta lagi, sama juga. Ya Rasulullah, doakan biar aku termasuk mereka. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka biha Ukasyah, kamu sudah didahului Ukasyah. Maksudnya kalau kamu ingin ya beramal itu loh. Paham ya? Nah, kalau itu Rasulullah buka pintu itu, setiap orang minta didoakan ya semua minta semua nanti. Paham ya? Syahidnya barakallahu fiik. Nah, yang ditentukan dengan dalil penetapan namanya, maka kita boleh memastikan bahwasanya si fulan di surga. Boleh kalau ada dalilnya tadi itu. Adapun kalau tidak ada dalilnya, secara umum orang-orang yang beriman di surga itu boleh. Tapi kalau per individu, fulan bin fulan di surga, itu butuh dalil. Paham ya? Kalau per individu. Jadi kalau ada dalilnya silahkan. Kita lihat berikutnya. Kama dallat 'alal athar wa kama ajma'a as-sahaba 'ala taqdimi Utsman fil bai'ah. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh asar-asar yang ada dan sebagaimana telah disepakati oleh para sahabat mengenai apa? Didahulukannya Utsman di dalam bai'ah. Paham ya?
Nah, diperhatikan kitabnya itu. Nah, mengenai apa? Didahulukan Utsman di dalam apa? Di dalam masalah bai'ah, yaitu bai'atur ridwan. Paham ya? Di antaranya bai'atur ridwan yang waktu itu barakallahu fiik orang sempat gaduh, ribut karena terdengar Utsman bin Affan terbunuh gitu loh. Padahal utusan untuk melakukan negosiasi masalah umrah kan awalnya. Paham ya? Ternyata malah barakallahu fikum beliau pulangnya terlambat. Tersebar isu Utsman terbunuh. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat mereka sepakat untuk apa? Bai'ah. Pokoknya kita berbai'ah untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, itu di antaranya. Itu di antaranya barakallahu fikum keutamaan beliau. Akhirnya sepakat. Ternyata apa? Ternyata beliau masih hidup, hanya disebarkan isu seperti itu waktu itu. Nah, itu bai'atur ridwan ya, yaitu berbai'ah di bawah pohon. Pohon apa itu namanya? Pohon yang mereka berbai'at, pohon apa namanya? Umar? Pohonnya namanya apa? Barakallahu fiik, irsyad. Warqat lain. Warqat itu lain lagi warqat. Apa nama? Anas. Apa? Mana apa ingat enggak? Kurang jelas ya? Pohon apa namanya? Barakallahu fiik. Abu Mu'ad. Apa? Samurah. Samurah. Nah, kita lewati di dalam rusul kemarin ya. Pohon samurah. Nah, ma'rufnya seperti itu. Wa yu'minuna anna al-khalifata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar tsumma Utsman. Barakallahu fikum. Dan mereka beriman bahwasanya khalifah pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian tsumma Ali. Urut. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini urut. Paham ya? Nah, cuman perbedaan pendapatnya, silang pendapat mengenai mana yang afdal, Ali atau Utsman itu loh. Syiah Rafidhah mereka mengatakan justru Ali itulah nomor 1 katanya. Syiah Rafidhah ini ya. Kalau Syiah Zaidiyah masih mengatakan ya memang Abu Bakar itu pemimpin, Utsman pemimpin, Umar pemimpin, cuman yang afdal Ali. Itu Syiah Zaidiyah. Oh, Syiah Rafidhah langsungan. Justru Ali itu nomor 1. Mereka semua itu pembegal, bayangkan sampai parahnya seperti itu. Mereka itu tauhid, Abu Bakar tauhid, Umar tauhid, Utsman perampok khilafah, celaan cacian yang luar biasa dari Syiah Rafidhah. Itu pun masih ada orang yang enggak berani mengkafirkan Syiah Rafidhah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Katanya la nastahil dima'ahum katanya. Kita enggak menghalalkan darah mereka. Syiah Rafidhah dia merangi Ahlussunnah, membunuh Ahlussunnah, membunuh kaum muslimin. Yang Syekhul Islam mengatakan akfar minal yahud wan nasara. Lebih kafir dari Yahud dan Nasara. Ada seorang alim ulama yang mengatakan Ahlussunnah, saya mengatakan kita enggak menghalalkan darah-darah mereka. Dulunya punya kitab tebal segini, namanya Rafidhatul Yaman. Kitabnya Rafidhatul Yaman. Rafidhahnya yang ada di Yaman. Dulu tapi karena dulu. Paham ya? Nah, setelah terfitnah, gontang damai Syiah Rafidhah. Siapa itu? Abu Nasr Muhammad Al-Imam hadahullah. Paham ya? Itu diantaranya. Wallahu musta'an. Anda dengar langsung suaranya soalnya. Wah, kok aneh sekali. Kitabnya mana yang Rafidhatul Yaman itu? Malah damai kemudian. Nah, barakallahu fikum, ada yang dari pemimpin mereka namanya Abu Ali Al-Hakim atau siapa itu ngisi muhadarah di pondoknya. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Nah, pada Syiah Rafidhah ingat-ingat ya, akfar minal yahud dan nasara. Akfar minal yahud dan nasara. Lebih kafir daripada Yahud dan Nasara. Syiah Zaidiyah baru. Kalau Syiah Zaidiyah dan dikafirkan, Syiah Zaidiyah masih masuk dalam 72 golongan itu. Paham ya? Nah, masuk dalam 72 golongan, pecahan dari 73 golongan. Nah, mahfuz soalnya ya. Jadi kesimpulannya di sini, yang mengingkari tentang urutan tersebut adalah Syiah Rafidhah. Allahul musta'an. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula fa huwa afdal min himari ahli. Ini bayangkan nih. Vonis yang sangat luar biasa ini, sakit hati orangnya ini. Lihat ini. Maka barang siapa yang mencaci maki, menghina kepemimpinan salah satu di antara 4 orang ini, maka dia lebih sesat daripada apa? Keledai piaraannya. Bayangkan.
Tahu keledai antum? Tahu keledai antum? Kedelai itu. Keledai pernah lihat antum? Keledai di Indonesia ya mungkin di Bunbin mungkin ya. Nah, barakallahu fiik. Yang antum lihat itu kedelai. Kalau keledai itu kalau enggak di tempat-tempat tertentu enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, ini lihat ini. Barang siapa yang mencaci maki menghina kepemimpinan salah satu di antara empat tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, fahuwa adallu min himari ahli. Maka orang tersebut lebih sesat daripada apa? Daripada keledai piaraannya. Bayangkan itu. Nah, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya kita enggak boleh basa-basi dalam masalah sahabat ini ya barakallahu fiik, karena mencaci maki aja. Sudah kita lewati kemarin kan? Mencaci maki aja itu balasannya ngeri. Pertama, ketika mencaci maki apa balasannya kemarin? Laknat, enggak tanggung-tanggung, laknat balasannya. Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat semua manusia. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, kata Rasulullah. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku, walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum. Kalau seandainya salah satu di antara kalian anfaqa mithla Uhudin dahaban, menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Enggak akan setara dengan apa? Tidak akan setara dengan sedekahnya mereka, tidak satu raupannya, tidak pun setengahnya. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya lemah barakallahu fiik amalan-amalan selain amalan para sahabat. Nah, nasallaha as-salamat wal afiyah itu yang kita ambil. Nah, hadisnya insyaallah tidak terlalu panjang, yaitu yang berisikan tentang apa tadi? Keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abu Abdullah Dzunurain, yang beliau dibunuh oleh seorang lelaki yang berkulit hitam. Wallahu alam siapa lelakinya. Cuman ketika pengepungan waktu itu disebutkan dalam sejarahnya ada sosok yang dikenal dengan Abdullah bin Saba al-Yahudi. Naam. Wallahu alam shawab. Walhamdulillahirabbil alamin.